itu sumber kejahatan. Apakah sumber kejahatan adalah Bapa, yaitu adalah Tuhan, dan adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari segala kebaikan dan kejahatan? Sumber kebaikan atau hanya sumber kejahatan? Mari kita cari tahu dengan jelas dari video ini. Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Hari ini kita akan pelajari tentang sumber kejahatan. Dan ya, ini adalah episode dari seri teori kejahatan, yang mana kita mempelajari apa itu kejahatan, apa sih jenis-jenis kejahatan, dan juga apa hasil dari kita merawat nafsu itu. Dan sekarang kita mempelajari sumber dari kejahatan itu sendiri. Ini adalah episode keempat. Mari kita mulai pembelajaran kita dari ayat 1 Korintus 1 Kor 8 ayat 6, di mana dibilang di sini Tuhan ada satu, dan Dia adalah satu-satunya sumber dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu berada di dalam Dia. Artinya, jika saja Dia memiliki kejahatan dan juga kebaikan, artinya Dia memiliki dalam dirinya kejahatan dan kebaikan. Dia juga memiliki, atau Dia memiliki, adalah sumber dari kejahatan dan kebaikan. Lebih bagusnya kita jangan tekanin kejahatannya lah ya, kita tekanin Dia adalah sumber kebaikan. Karena kita tahu dari awal bahwa Tuhan bukan sumber kejahatan, namun kita mau mulai dari awal, bagaikan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu bukan cuma sumber kebaikan gitu. Tuhan itu adalah kejahatan juga, seimbang gitu, keseimbangan. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa ada satu Tuhan, yaitu adalah Tuhan Yesus, yang mana melalui Dia semuanya itu ada. Artinya kalau Tuhan melakukan kejahatan, Dia juga akan melalui Tuhan Yesus kan. Dia mau menghukum, mau membunuh, mau menghancurkan, dan juga bahkan menciptakan, menyembuhkan melalui Tuhan Yesus juga. Oke, mari kita mulai. Jadi sekarang kita akan lihat dulu di Revelation 22 ayat 1, bahwa dibilang, aku melihat, aku ditunjukkan. Aku di sini adalah Yohanes kekasih maksudnya. Dia ditunjukkan ada air yang mengalir dari tahta Bapa dan Anak, di mana airnya itu adalah air kehidupan, sungai yang mengalirkan air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan itu menggambarkan bahwa Tuhan adalah sumber dari kebaikan yang indah itu, yang bakal menghasilkan juga, yang bakal menumbuhkan juga pohon kehidupan, yang membuat orang bisa hidup selama 1000 tahun gitu ya. Dan kita bisa dengar orang bahwa dia mungkin orang yang menolak ini bakal bilang bahwa ya itu kan dia tuh memang sumber kebaikan, tapi kan ya juga dia sumber kejahatan. Oke, mari kita hancurkan pemikiran itu dari pikiran kita dengan melihat ayat ini. Kita akan lihat di ayat James, atau dalam bahasa Indonesia Yakobus ya. Di ayat James atau Yakobus 3 ayat yang ke 11 dan sampai 13.
Oke, mari kita baca dulu dalam bahasa Indonesia. Teman-teman bisa melihat sendiri dalam Alkitabnya ya. Saya pakai KJV di sini, King James. Dibilang bahwa Yakobus bilang, apakah bisa sebuah sungai, bukan sungai, ini air terjun atau sumber ya, sumber air. Apakah bisa sumber air itu mengeluarkan di tempat yang sama air yang manis dan juga air yang pahit? Apakah juga bisa sebuah pohon ara, saudara-saudaraku, bisa menghasilkan buah zaitun, olive berries, dan juga dia mengeluarkan buah ara gitu. Paling itu apa ya, duri mungkin ya. Dan jawabannya itu adalah bukan, nggak bisa. Maka can no, maka nggak bisa sebuah mata air itu mengeluarkan air yang asin dan juga air yang segar, nggak bisa. Jadi kita di sini bahwa nggak bisa Bapa itu menghasilkan yang baik dan juga yang jahat, atau dia itu mengungkapkan atau dia adalah sumber dari kejahatan dan kebaikan sebagaimana yang diajarkan Yakobus ya. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat tuh konteksnya ini beda ya. Ini konteksnya itu adalah orang itu bilang menghakimi dan juga nggak menghakimi. Ya itu teman bisa pelajari sendiri ya. Ini yang kita menggunakan konsep dari Yakobus itu bahwa sumber air itu nggak bisa menghasilkan dua hal yang berbeda gitu, kayak kejahatan dan kebaikan. Oke, jadi ada kelebihan, jadi aku tulis lagi ya, terus ulang. Nah, jadi kita sedang mengerti bahwa nggak bisa ya Bapak itu adalah sumber dan menghasilkan adalah bisa melakukan kejahatan dan kebaikan gitu. Karena itu tadi dia adalah sumber kehidupan dan dia nggak bisa menghasilkan juga yang pahit, yang kematian, karena sumber cuma bisa menghasilkan satu hal aja, yang baik ya, ataupun yang jahat mungkin. Nah, karena kita udah tahu bahwa Tuhan bukanlah sumber kejahatan, karena kita bertanya-tanya, apa itu sumber kejahatan? Lalu, apa itu sumber kejahatan? Jadi, sumber kejahatan itu kita ya. Ya, iya. Itu sumber kejahatan adalah kita. Tapi, bukannya dari Genesis, dari Kejadian 1 ayat 31 dibilang bahwa setelah Tuhan melihat semua yang dia ciptakan dalam 6 hari, tentu saja salah satu adalah manusia. Malahan karena manusia itu, Tuhan bilang semuanya itu sangat baik. Ya, bahkan sebelum-sebelumnya kita bisa lihat, baca Genesis 1, Kejadian 1 semuanya, bahwa Tuhan bilang ciptanya itu baik. Tapi saat Tuhan menciptakan manusia dan semuanya dah jadi dengan sempurnanya, Tuhan bilang semuanya ini di lihat itu it was very good, semuanya sangat baik. Dan itulah hari ke-6, dan kita bisa selalu merasakan itu di saat hari ke-6, saat hari ke-7, hari Sabat itu kita bisa melihat, wah, benar-benar indah ya. Dan kalau kita udah sering melihat kesempurnaan alam yang walaupun sekarang sudah rusak, itu indah, sempurna. Dan kalau aja dulu Taman Eden lebih sempurna lagi, manusia sempurna. Kenapa manusia bisa jadi jahat? Oh, tentu aja kita tahu itu. Ya kan ceritanya Hawa itu dia makan buah, habis itu dia kasih ke Adam, terus jadi jatuh kan, gitu kan, jatuh udah gitu, jadinya dia jahat, dia jadinya ya betul, jadi gitulah kira-kira. Oke, karena kita lihat dulu
saat kejadian itu. Kita ulangin dikit-dikit lagi. Di kejadian 2 ayat 17 dibilang, ya 16 dan 17 lah ya, 16 dan 17 dibilang bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk boleh makan semua buah yang ada di pohon ini gitu. Yang pohon-pohon itu boleh, semua yang di taman ini boleh lah semuanya, itu maksudnya. Tapi pohon yang di itu pohon buah yang itu tuh, yang ada pengetahuan baik dan jahat itu, kamu jangan makan kan, nanti kamu akan benar-benar akan mati. Mati. Jadi dia akan mati. Akhirnya ada kata kematian ya sejak awal ini. Dari kesempurnaan itu akhirnya ada kata kematian, walaupun kematian itu belum ada. Ya. Jadi waktu itu Adam dan Hawa melihat bahwa mereka diberikan pilihan. Dari pilihan, apakah mereka ingin hidup atau mati, sebagaimana mereka awalnya, yaitu adalah tanah. Apakah kau nggak mau hidup, nggak mau bahagia, kau mau jadi tanah aja yang mati? Itu bisa mereka pilih, karena Tuhan selalu memberikan kebebasan, karena dia sebenarnya adalah, dia itu ingin dikasihi, ingin manusia itu mengasihi Tuhan dengan tanpa paksaan, yaitu dengan pilihan mereka sendiri untuk hidup dan mengasihi Tuhan. Makanya itu kalau kita lihat itu di Yohanes 14 ayat 15, di John 14:15, bahwa jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Jadi kalau kita milih untuk mengasihi Tuhan, ya kita dengarkan dia, sebagaimana seharusnya bapa dan anak gitu ya. Seharusnya anak itu ya menuruti bapaknya, betul tidak? Bapak yang di surga kan, ya bapak yang di dunia juga kita harus menuruti orang tua kita, karena dia adalah wakil Tuhan. Nah, tadi poinnya adalah Tuhan memberikan pilihan kepada kita, dan ini membuat manusia bisa memilih atau bisa mendapatkan dua hal yang berbeda. Apakah dia ingin mendapatkan kehidupan atau kematian? Oke. Sebelum itu aku mau istirahat sebentar. Bukan istirahat menjelaskan, tapi istirahat dari alur yang sebelumnya. Kita mau cari tahu dulu apa itu kejahatan. Tenang aja, cuma satu ayat, jadi nggak akan pusing. Yaitu adalah kita lihat di Yesaya 59 ayat 2. Dibilang bahwa di sini ayat ini, di ayat-ayat yang udah sering kita buka ya, jadi pasti nggak akan bingung kalau udah nonton video sebelumnya sih. Di teori kejahatan ini kita sering buka ini, bahwa kejahatan itu memisahkan kita dan Tuhannya kita. Karena Tuhan itu adalah kehidupan atau sumber kehidupan, kasih, dan kebaikan. Saat kita terpisah dari Bapa, kita menolak Bapa yang adalah sumber dari kehidupan, kebaikan, dan kasih sayang, maka kita akan memiliki kebencian, kematian, dan pelanggaran gitu. Maksudnya memiliki kejahatan. Dan karena itulah kejahatan disebut memisahkan kita dengan Bapa, karena kejahatan itu adalah terpisahnya kita dengan Bapa. Saat kita terpisah dari Bapa, yaitu adalah kehidupan itu, maka kita tahu aja akan mati. Ya, pikirkan aja, kita kita kehausan, kita nggak bisa dapat air, terus kita menolak sumber air, tentu saja kita akan kehausan, karena ya kita nggak mau menerima. Dan itu semua karena kita memiliki hak memilih. Aku nggak mau kasih nafas kehidupan, aku nggak mau kehidupan, jadi aku jadi tepuk tanah aja gitu. Dan itulah perjalanan 900 lebih tahun yang
kita lakukan sebagaimana Adam itu kan, maksudnya manusia. Adam tubuhnya itu menolak Bapa, maka kurang dari 1000 tahun itu dia akan menuju kematian gitu kan. Selama 900 lebih tahun itu dia akan menuju kematian karena dia selalu menolak Bapa. Dan itu nggak cuma Adam, anak-anaknya pun juga. Jadi cukup dari situ, kita istirahat, kita rehat dari penjelasan sebelumnya. Kita lanjut lagi. Kenapa? Oh ya, itu kenapa aku kasih istirahat ini sebentar? Karena teman-teman bakal mengerti jawaban dari sumber kejahatan kalau kita udah mengerti hal ini juga. Walaupun kita udah jelasin, ya udah kita singgung-singgung sebelum video-video sebelumnya ya, beberapa bulan lalu. Dan dia begitu. Dan karena itu kita bisa lihat sekarang di Kejadian 3 ayat 4, dimana di sini ular bilang ke Hawa, kamu nggak akan mati kalau kamu terpisah dengan Bapa. Ya, itu sangat tidak masuk akal. Dan kalau kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya, Yesus ayatnya 5, dikasih tahu lagi bahwa kalau kamu makan, kamu akan dapatkan pengetahuan baik dan jahat, dan akan terbuka matanya, akan menjadi seperti Tuhan. Ya, begitulah. Itulah siasat setan yang kita udah pernah jelasin di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa nontonnya kalau belum. Cari aja di videonya. Channelnya kan ada banyak video itu. Cari aja yang mungkin di shortnya juga gimana setan menipu. Nah, yang penting kita ambil di sini adalah di ayat ke-6-nya, yaitu adalah di saat wanita itu melihat bahwa buahnya itu indah ya, buahnya itu enak kayaknya. Kalau aku makan buah ini, buah dari pohon ini, aku bisa jadi bijak dan pasti aku bisa gak perlu bantuan Tuhan gitu ya untuk mengetahui baik dan jahat gitu, baik dan jahat. Wah, galah nih, aku makan aja. Ya kan, lagi pula paling nggak akan mati gitu. Ya udah, aku makan. Nah, akhirnya setelah itu tentu aja Adam waktu melihat pembantu atau perempuan istrinya di sampingnya itu, dia tahu bahwa itu adalah kesalahan. Namun karena dia mengasihi, mencintai istrinya itu, dia melakukan supaya dia nggak terpisah oleh istrinya. Dan karena kan itu, dia memilih untuk menolak Bapa dan mendengarkan perkataan-perkataan setan. Ya, kita bisa lumayan panjang kalau mau jelasin itu, karena sebenarnya kita mau cari tahu sumber kejahatan itu. Dan sekarang kita bisa lihat kenapa kejahatan itu ada, karena manusia memilih hak memilih itu yang membuat kita jadi jahat. Dan sekarang kita tahu bahwa kebebasan yang Tuhan berikan bisa dibilang itulah yang ngebuat kita jadi berdosa. Ya, itu alami manusia. Bahkan aku sendiri tadi bilang ya bahwa gara-gara Tuhan yang ngasih kebebasan, benar-benar aku masih berdosa sekali. Ya, tapi kalau yang mengerti bahwa kita harus menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan ini, kuasa yang sangat besar ini. Bahwa kalau teman-teman buka Alkitab, ada yang bilang juga kuasa memilih itu lebih kuat daripada setan. Dan ya, pembelajaran ini nggak akan berguna kalau kita nggak tahu solusi dari kejahatan ini,
atau sumber dari kejahatan ini, yang kalau kita buka di 2 Tesalonika 2 ayat 7, itu adalah misteri dari kejahatan, yaitu benar-benar ya, misteri kejahatan sudah bekerja dan kita memerlukan solusi dari Tuhan. Apa itu yang kita perlu lakukan supaya enggak kejahatan? Dan tentu aja yang kita lakukan bukanlah untuk melakukan kebaikan, karena kita selalu ingat bahwa semua orang itu berdosa. Semua orang telah berdosa sesuai di Roma 3:23, Roma 3:23, semua telah berdosa. Dan juga di Roma 3 ayat yang ke 11, gak ada yang mencari Tuhan, gak ada yang benar. Dan kalau teman baca Roma lagi, dijelasin bahwa kita melakukan yang kita nggak mau lakukan, kayak kita nggak mau membunuh, kita malah membunuh. Kita maunya itu menurut orang tua, malah kita marah-marah orang tua, atau ya bertolak belakang sama roh kita atau roh Tuhan Yesus yang ada dalam kita gitu. Dan solusinya mari kita dengarkan dari kutipan yang saya ambil dari tulisan Nyonya Colt White, yang dia tulis dalam buku Step to Christ di bab yang kelima, atau kalau translate bahasa Indonesianya itu langkah menuju Kristus, atau biasanya kalau nggak langsung ditranslate Step to Christ memang tulis artinya itu langkah kepada Kristus, tapi biasanya tulisnya itu kebahagiaan sejati kalau mau dicari ya bukunya, dari tulisan Nyonya Ellen Colt White. Mari kita dengarkan. Banyak yang bertanya, bagaimana caranya saya menyerahkan diri kepada Allah? Anda ingin menyerahkan diri kepadanya, tetapi Anda lemah dalam kekuatan moral, terikat oleh keraguan, dan dikendalikan oleh kebiasaan hidup berdosa Anda. Janji-janji dan tekad Anda seperti tali pasir. Anda tidak dapat mengendalikan pikiran, dorongan, dan perasaan Anda. Pengetahuan tentang janji-janji yang Anda langgar dan sumpah yang Anda langgar melemahkan keyakinan Anda pada kejujuran diri sendiri dan membuat Anda merasa bahwa Tuhan tidak dapat menerima Anda. Tetapi Anda tidak perlu putus asa. Yang perlu Anda pahami adalah kekuatan sejati dari kehendak ini. Ini adalah kekuatan memilih dalam alami manusia. Kekuatan untuk memutuskan atau memilih. Segala sesuatu bergantung pada tindakan yang benar dari kehendak Anda. Kekuatan untuk memilih telah diberikan Tuhan kepada manusia. Itu adalah hak mereka untuk menggunakannya. Anda tidak dapat mengubah hati Anda tidak dapat dengan sendirinya memberikan kasih sayang Anda kepada Allah. Tetapi Anda dapat memilih untuk melayaninya. Anda dapat memberikan kehendak Anda kepadanya. Dia akan bekerja dalam diri Anda untuk menghendaki dan melakukan sesuai dengan kehendaknya yang baik. Dengan demikian, seluruh alamiah Anda akan berada di bawah kendali Roh Kristus. Kasih sayang Anda
akan terpusat padanya. Pikiran Anda akan selaras dengannya. Step to Christ, halaman 47, paragraf 1. Jadi, pilihlah takdirmu dengan bijak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.